وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا وأسواتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أبنائي الطلبة وبناتي رحمني ورحمكم الله جميعا. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu untuk sama-sama mendengarkan firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka di antara yang dinasihatkan oleh para ulama kepada kita semuanya, yang diberikan umur, yang diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah berbahagia, bersukacita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membacakan beberapa alasan mengapa kita dituntut, diperintahkan untuk bersukacita, bergembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, kenapa kita harus bahagia, bersukacita menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah dikarenakan senangnya seorang hamba untuk menghidupkan, untuk menyambut syiar-syiar Allah, itu merupakan bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antara mengagungkan adalah bahagia, senang, bangga dengan syiar-syiar Allah. Dan di antara syiar Allah adalah bulan suci Ramadan. Karena pada bulan Ramadan banyak sekali di dalamnya syiar-syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah cerminan dari ketakwaan, keimanan yang ada di dalam hati seseorang. Maka ketika seorang hamba senang, gembira, sukacita dengan datangnya bulan Ramadan, yang mana dia adalah syiar Allah yang mulia, yang istimewa, maka itu adalah bukti keimanan seseorang. Berarti sebaliknya, apabila mendengarkan datangnya bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak ada rasa senang, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa sukacita, tapi dia merasakan berat, membenci, menggerutu di dalam jiwanya, menolak dengan kedatangan bulan Ramadan. Karena dengan datangnya bulan Ramadan dia tidak bisa lagi makan makanan enak, minum minuman es di siang hari, belajar, bekerja pun menjadi lesu, menjadi lemas. Kemudian juga sebagian saudara-saudara kita yang mungkin biasanya merokok, mereka merasa sulit untuk meninggalkan hal tersebut.
Maka apabila ada seorang hamba yang tidak senang, bahagia bangga dengan datangnya bulan Ramadan, maka khawatir ini adalah di antara bentuk kelemahan keimanan seorang hamba. Bahkan ini merupakan bentuk dan ciri-ciri binti-binti kemunafikan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik yang mana mereka sangat tidak senang dengan seruan jihad yang diserukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mereka benar-benar ingin berangkat berjihad, tentu mereka telah menyiapkan perlengkapannya. Akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, karena Allah melihat di dalam hati mereka adanya ketidaksenangan, adanya ketidaksukacitaan, adanya kebencian dengan jihad fisabilillah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah melemahkan keinginan mereka untuk melakukan jihad. Dan Allah pun mengatakan kepada mereka, wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Ini alasan yang pertama mengapa kita harus senang di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berbahagia, bersenang, bersukacita apabila kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Karena sejatinya kita di dunia adalah untuk memperbanyak amal ibadah, untuk mencari perbekalan untuk menuju kampung akhirat. Betapa banyak saudara-saudari kita yang terhalang, tidak diberikan izin oleh Allah untuk bisa beribadah kembali, untuk bisa memaksimalkan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara mereka yang diuji dengan rasa sakit sehingga tidak bisa maksimal. Ada juga yang sudah diwafatkan oleh Allah, atau mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang hamba, ketika masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, kesempatan, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, maka kita harus berbahagia kepada Allah, melebihi kebahagiaan kita ketika kita mendapatkan harta dunia. Para santri maupun santriwati maupun kita semuanya, kalau dapat hadiah senang atau tidak? Senang. Mendapatkan hadiah Pajero senang atau tidak? Mendapatkan rumah senang atau tidak? Mendapatkan emas 10 kilogram senang atau tidak? Mendapatkan uang 1 triliun senang atau tidak? Senang. Tabiat manusia senang dengan dunia. Tapi ketika seorang mukmin yang hakiki, ketika dia mendapatkan kenikmatan untuk bisa beribadah, menambah pundi-pundi pahala, dia akan lebih bahagia dibandingkan dengan kebahagiaan dia ketika mendapatkan dunia. Itu yang seharusnya. Cuman terkadang manusia ini lebih senang dengan dunia daripada dengan akhirat. Mari kita lihat apa yang Allah perintahkan kepada kita di dalam surah Yunus ayat 58. Dalam surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul
bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai umat manusia, katakanlah wahai umat Nabi Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka berbahagia, bergembira daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk berbahagia dengan karunia dari Allah. Karunia yang besar yang Allah berikan sebentar lagi kepada kita adalah apa? Karunia untuk bisa beribadah pada bulan suci Ramadan. Karunia untuk bisa beribadah di dalamnya. Ini nikmat yang besar. Ada sebuah kisah pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Siapa yang mengkisahkan? Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah, beliau mengatakan, dulu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dua orang ini berasal dari sebuah desa yang disebut dengan desa Bali. Bukan Bali di Indonesia, bukan. Di sebuah desa yang namanya sama-sama mirip, yaitu desa Bali. Dua pemuda ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keduanya memeluk ajaran agama Islam. Kemudian kata Thalhah ibni Ubaidillah, beliau menuturkan, si A ini adalah seorang laki-laki yang lebih semangat dalam ibadah dibandingkan si B. Kemudian suatu saat keduanya pergi untuk melakukan jihad fisabilillah. La qaddarullah wa ma syafa'al. Ternyata si A meninggal terlebih dahulu. Beliau gugur di medan peperangan. Tadi siapa? Yang A atau yang B yang lebih semangat? Yang A. Yang wafat duluan yang mana? Yang A. Kemudian Thalhah pun bermimpi. Thalhah bermimpi berada di depan sebuah istana yang sangat indah. Seolah-olah itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Thalhah bin Ubaidillah bersama dua lelaki tersebut, si A dan si B. Kenapa kok si A dan si B? Karena memang di dalam riwayat-riwayat tidak disebutkan nama orang ini. Thalhah bin Ubaidillah bersama dua pemuda ini. Tiba-tiba malaikat yang menjaga pintu surga tersebut lebih mendahulukan si B untuk masuk ke dalam surga. Yang B ini meninggal dunia ketika mati syahid atau tidak? Tidak. Yang meninggal mati syahid siapa? Si A. Yang lebih sungguh-sungguh siapa? A. Yang meninggal dunia juga di medan perang adalah si A. Tapi yang lebih dahulu masuk ke dalam surga adalah si B. Kemudian berikutnya adalah si
si A. Talha ibni Ubaidillah bertanya-tanya, kenapa yang lebih dahulu adalah si B, bukan si A? Kemudian ketika itu pun Talha pun mau masuk ke dalam surga, akan tetapi Talha dilarang untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu, kemudian ia pun terbangun. Ternyata Talha itu merasa bertanya-tanya dan beliau pun berkata kepada masyarakat, menyampaikan mimpinya kepada para sahabat yang lain. Dan para sahabat pun di dalam hadis ini mereka pun merasa takjub dan terheran-heran. Iya ya, kenapa? Kok yang lebih dahulu adalah si B? Padahal si B itu tidak wafat di medan perang. Jadi yang si B ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 1 tahun dibandingkan dengan si A. Kalau si A meninggal dunia, setelah meninggal dunia si B masih tetap bisa beribadah dan masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Setelah 1 tahun si B meninggal dunia. Kemudian dikarenakan para sahabat bertanya-tanya, terheran-heran, sampailah kisah tersebut, mimpinya Talha tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun? Wahai para sahabat, di sisi manakah kalian terheran-heran? Apa yang menjadikan kalian terheran-heran? Kemudian ada yang menjelaskan di antara sahabat, wahai Rasul, sesungguhnya si A adalah seorang yang lebih semangat beribadah. Si A adalah seorang yang meninggal dunia di medan perang. Adapun si B, dia ikut jihad akan tetapi tidak meninggal. Ia meninggal 1 tahun setelah si A tersebut. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi pun mengatakan, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Wahai para sahabat, bukankah si B ini Allah berikan waktu 1 tahun untuk dia? Nur Fadilah berapa tahun? 1 tahun. Tadi Mas Fatih, yang diberikan 1 tahun itu siapa? Si apa si B? Si B. Nabi mengatakan, bukankah si B itu Allah berikan umur 1 tahun yang dengannya ia mendapati bulan Ramadan, yang di mana ia juga berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam jangka 1 tahun ia sholat, ia ngaji, ia beramal saleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah menjelaskan itu semuanya, para sahabat pun mengatakan, oh iya ya, ternyata si B ini walaupun tidak meninggal dunia di medan perang, tapi dia mendapatkan jatah umur 1 tahun yang dengannya bisa beribadah pada bulan suci Ramadan, yang dengannya dia beribadah dan bersujud kepada Allah. Dan inilah penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Perbedaan orang yang diberikan umur yang panjang dan bisa beribadah pada bulan Ramadan itu sama yang satunya meninggal dunia lebih dahulu 1 tahun, itu perbandingannya adalah antara langit dan bumi. Perbandingannya apa? Antara langit dan bumi. Maksud dari kisah ini adalah
ketika Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, ini adalah karunia yang besar. Ini adalah nikmat yang besar. Ini adalah amanah yang besar yang dengannya kita akan bisa meningkatkan ibadah dan mencari pundi-pundi pahala yang lebih banyak. Maka kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Hendaknya kalian bergembira, hendaklah kalian senang, hendaklah kalian bangga ketika Allah memberikan izin untuk mendapatkan karunia yang besar tersebut. Yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa kita harus bersuka cita, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena salafun saleh mereka menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Mereka sangat-sangat bergembira ketika Allah memberikan izin kepada hamba tersebut untuk bisa beribadah pada bulan suci Ramadan. Salafun saleh itu siapa? Generasi terbaik. Bahkan Nabi SAW bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Mana bentuk kebahagiaan Nabi? Nabi itu kalau datang bulan Ramadan suka ngumpulin para sahabat. Ngumpulkan para sahabat, kemudian memberikan motivasi kepada para sahabat sebagai bentuk kegembiraan yang meletup-letup di dalam hati Nabi. Sehingga Nabi pun memberikan kabar gembira supaya para sahabat pun sama-sama semangat, gembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kata Nabi, "Qad ja'akum Ramadan." Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini sebagai bentuk bahagianya Nabi. Nabi mengumumkan telah datang bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang sangat diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah, di dalamnya Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada anda sekalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup erat-erat. Wa tughallu fihi syayatin, dan para syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wahai para sahabat, bergembira anda, karena sesungguhnya pada bulan ini terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak bisa beribadah kepada Allah pada bulan ini, maka benar-benar dia adalah orang yang dijauhkan dari kebaikan. Lihat, Nabi SAW bahagia. Nabi SAW bahagia. Dan Nabi SAW menyampaikan kebahagiaan tersebut kepada para sahabat. Para malaikat pun dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiya syarr aqsir. Para malaikat dalam riwayat yang lain, saking senangnya para malaikat dengan datangnya bulan Ramadan di langit sana, para malaikat menyeru, ya baghiyal khair, wahai hamba-hamba Allah yang senang dengan kebaikan, aqbil, bersemangatlah untuk menyambut bulan Ramadan, berbahagialah untuk menyambut bulan Ramadan. Wa ya baghiya syarr, dan anda yang suka bermaksiat, anda yang suka lalai kepada Allah, aqsir, stop untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut.
Anda berada di dalam bulan yang sangat mulia. Stop. Ini para malaikat senang dengan datangnya bulan Ramadan. Begitu juga dengan salafun saleh. Kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum syahrul Ramadan. Mereka saking gembira, senang, rindu dengan bulan Ramadan, mereka berdoa 6 bulan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sudah kita jelaskan bahwa doa adalah bukti kecintaan. Doa bukti kebahagiaan. Doa bukti kesungguhan. Seperti teman-teman para santri, kalau sungguh-sungguh benar-benar pengen dan ingin untuk menjadi penghafal Al-Quran, pasti dia akan selalu berdoa kepada Allah. Kalau memang para santri pengen dimudahkan oleh Allah untuk belajar di Timur Tengah, pasti dia akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu yang mustajab, ia selalu berdoa kepada Allah. Seandainya para santriwan santriwati mencintai kedua orang tuanya dengan kesungguhan kecintaan yang benar, pasti dia akan selalu berdoa kepada Allah agar orang tuanya diberikan kesehatan. Ini abna'i at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Ketiga, kenapa kita harus berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang keempat, alasan yang terakhir, kenapa kita harus bergembira menyambut bulan suci Ramadan? Yang keempat, alasannya adalah karena ketika sudah kita tanamkan rasa cinta dengan bulan Ramadan, rasa gembira, bangga dengan bulan Ramadan, maka itu adalah modal utama, modal dasar untuk menjadikan kita bersemangat di dalam beribadah di dalamnya. Makanya di antara rukun ibadah ada 3. Al-mahabbah, al-khauf, ar-raja. Rukun ibadah di antaranya adalah al-mahabbah. Apa itu al-mahabbah? Cinta. Ibadah apapun, belajar harus cinta, menghafal Al-Quran harus didasari dengan cinta, salat qiyamul lail harus didasari dengan cinta. Ibadah apapun kita harus menanamkan pada jiwa kita rasa cinta. Karena dengan rasa cinta itulah akan menjadikan kita lebih semangat. Seperti para santri yang sudah senang dan cinta dengan sepak bola. Berapapun jam yang ia gunakan untuk main bola, itu enggak terasa. Para santri yang mungkin suka jogging, yang suka fitness 2 jam, 3 jam karena dia suka, lupa semuanya. Karena mencintai, meresapi apa yang ia lakukan. Para santri yang main game dan cinta dengan game tersebut, apapun lupa. Walaupun gak mandi, walaupun gak makan, walaupun gak minum. Ya atau tidak? Berjam-jam. 2 jam, 3 jam, 4 jam kurang. Tapi kalau sudah tidak ada rasa cinta, sulit untuk ibadah. Qiyamul lail tidak ada rasa cinta, bawaannya nesu. Kalau bahasa Jawa, betul nesu? Menggerutu, marah. Kalau tidak ada rasa cinta membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bawaannya malas, bawaannya ngantuk, bawaannya gak ada keinginan. Maka pentingnya kita memiliki rasa cinta, bahagia, sukacita di dalam menyambut bulan Ramadan, supaya bulan Ramadan dipenuhi dengan ibadah dan diringankan untuk melangkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 alasan kenapa kita harus cinta, bahagia di dalam menyambut bulan suci
Ramadan. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.